Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini pada mata kuliah manajemen proyek konstruksi. Oke, sebelumnya bagaimana kabar semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, mungkin ada yang belum pernah saya ajarkan di semester sebelumnya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rini Febriutari. Saya yang akan mengajarkan mata kuliah manajemen proyek konstruksi pada semester genap ini dengan 3 SKS. Kita akan ada 16 kali pertemuan. Nanti di sini kita akan belajar dan berdiskusi karena materi itu tidak hanya dari dosen tapi bisa juga dari banyak hal ya, dari mahasiswa juga. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu sehingga apa yang kita dapatkan bernilai ibadah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyullah wa rasulah, rabbi sidini ilma, warsuqni fahma, wajalni min ibadika sholihin. Amin. Oke, di sini saya ada outline materi tentang manajemen proyek. Nah, di sini saya karena pertemuan pertama, jadi nanti saya akan menjelaskan apa itu CPL, capaian pembelajaran dari akhir dari mata kuliah ini, kemudian CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, sub CPMK, kemudian referensi buku yang akan kita pakai, kemudian bobot penilaiannya, kemudian penjelasan materi di pertemuan pertama ini, kemudian nanti kita adakan tanya jawab dan post test pertemuan pertama. Oke, baik, di dalam mata kuliah kita ini apa sih yang akan kita pelajari? Kalau kita lihat mata kuliah kita ini tentang manajemen konstruksi mulai dari tahapan-tahapan dalam proyek, yaitu menghitung volume, merencanakan penjadwalan, kemudian menghitung total biaya konstruksi, kemudian tata cara pelelangan, jenis organisasi, dan jenis kontrak yang digunakan dalam proyek konstruksi, serta aspek hukumnya dan kebijakan yang berlaku. Nah, apa sih yang diharapkan di dalam mata kuliah ini setelah kita mencapai selesai mata kuliah ini? CPL, kalau capaian pembelajaran lulusan itu sebenarnya di program studi teknik sipil itu ada 9 CPL. Nah, tapi di mata kuliah ini hanya 3 CPL aja. Yang pertama, CPL kedua, yaitu profesional dan bertanggung jawab pada bidang pekerjaan teknik sipil. Kemudian CPL 7 mampu menguasai konsep bidang teknik sipil, berjiwa wirausaha, berorientasi pada optimalisasi sumber daya alam, dan berwawasan lingkungan. Yang ke-8, mampu merancang komponen sistem, proses, dan pelaksanaan pekerjaan bangunan teknik sipil yang mempertimbangkan aspek ekonomi, etika profesi, keselamatan kerja, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Gitu ya. Jadi harapan kita setelah kalian menempuh materi manajemen konstruksi ini 3 CPL ini terpenuhi. Seharusnya seperti itu. Nah, di dalam CPL itu ada CPMK dan sub CPMK. Nah, kalau CPMK adalah capaian pembelajaran di khusus mata kuliah ini, itu ada 2. Yang pertama, kamu mampu menerapkan konsep dan menguraikan tahap dalam bidang manajemen konstruksi. Nah, kemudian jangan lupa mempertimbangkan aspek ekonomi, etika profesi, keselamatan, kesehatan kerja, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Seperti itu. Yang kedua, mampu mengklasifikasikan apa sih pekerjaan konstruksi itu, ya. Kemudian merencanakan anggaran biaya konstruksi dan menyusun penjadwalan dengan profesional dan bertanggung jawab. Nah, di dalam CPMK, di dalam sub CPMK itu, ya, di dalam CPMK itu kemudian kita subkan lagi. Ada sub CPMK 1 sampai 8 sub CPMK di sini. Nah, ini yang akan menjadi bahan penilaian saya. Misalkan nih di sub CPMK 1 mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan fungsi manajemen proyek konstruksi yang hari ini akan kita bahas. Dan seterusnya ada 8 CPMK. Target poinnya adalah kalian bisa melakukan proses manajemen itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai bangunan itu jadi. Kemudian siapa sih organisasi orang yang bekerja di dalamnya? Berapa lama proyek ini akan kita selesaikan, kayak gitu ya. Kemudian berapa biaya yang harus kita keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi adalah membuat subjek sampai sub CPMK 8 mampu merencanakan penjadwalan dan pengendalian proyek konstruksi dengan metode Gantt chart dan network diagram. Seperti itu. Nanti ini akan kita urai, kita bentuk di dalam suatu tugas. Nah, di sini adalah bobot penilaian. Oke, di sini kita bicarakan tentang kontrak perkuliahan. Jadi nanti di akhir semester tidak ada yang komplain lagi tentang nilai ya.
Nah, misalkan ada ini saya split menjadi 6 sub CPMK ya. Jadi ada 3 CPL tadi berkaitan. Jadi misal sub CPMK 1 tadi memahami tentang arti manajemen konstruksi, itu saya nilai dari kuis dan presensi 10%. Kayak gitu ya. Sub CPMK 2 tadi mampu menghitung volume pengorganisasian dalam proyek. Itu saya hanya nilai di tugas besar. Seperti itu. Jadi sistem penilaiannya sekarang beneran seperti ini ya. Jadi sistem OBE, jadi besar di tugas besar. Kalian bisa lihat di sub CPMK itu banyak mengambil bobot penilaian di tugas 30%. Dan ini berlaku untuk semester depan. Ya, jadi ada mahasiswa yang seharusnya tidak ada mahasiswa yang mengulang lagi. Karena sub CPMK ini sudah tahu, oke, saya keliru di saya kurang di sub CPMK 1. Berarti yang dibenahin hanya di kuisnya saja. Seperti itu. Jadi seharusnya bisa lulus tepat waktu nih. Ini yang akan dilaksanakan untuk semester ini. Oke, itu kemudian sudah ya, sampai di sini bobot penilaian ada yang ditanyakan. Kalau dilihat UTS 20% ya, UAS 25%, tugas 30%. Maka keaktifan dari tugas besar ini memegang poin terbesar dalam proses penilaian. Oke, saya lanjut. Nah, di sini referensi yang kita pakai untuk mata kuliah manajemen konstruksi untuk tugas besar nanti menggunakan PP itu adalah peraturan pemerintah, bisa di-download, yang ASP Cipta Karya dan Perumahan tahun 2022. Kemudian SNI 2008 analisa harga satuan dan material. Yang ketiga Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 17 tahun 2018. Ya. Kemudian referensi buku yang biasa saya pakai boleh ya, nanti juga mengambil jurnal nasional maupun internasional terkait manajemen proyek. Nah, biasanya yang sering saya pakai itu yang milik Abrar Hussein, ini paling bagus menurut saya. Nanti bisa sama Wolfram Devrianto. Silakan menggunakan referensi, yang penting subbab materi yang saya sampaikan tadi bisa sama. Oke, sekarang sampai sini ada yang ditanyakan untuk mengenai CPMK capaian pembelajaran untuk 1 semester? Cukup? Ada yang ditanyakan? Oke, baik, terima kasih. Saya lanjut. Oke, materi pertemuan pertama hari ini kita akan membahas tentang sub CPMK mampu mendefinisikan dan mengklasifikasikan fungsi manajemen proyek konstruksi. Kalau kita lihat ada 3 kata nih, manajemen, proyek, dan konstruksi, ya kan? Kata manajemen, pernah dengar? Pernah. Oke, ada yang paham? Ada manajemen itu apa sih? Organisasian. Oke, boleh mengorganisasian ya. Oke, itu boleh. Ada lagi kata lain? Mengatur. Betul. Mengatur, betul. Mengelola. Mengevaluasi. Oke, mengevaluasi. Oke, bisa. Nanti kita rangkum. Kemudian proyek. Kalian anak proyek ya, jangan sampai. Oke. Kegiatan, berarti kan pekerjaan itu sama dengan kegiatan kan? Apalagi kira-kira? Cuman kegiatan? Pelaksanaan boleh, pelaksanaan kegiatan berarti. Berarti kalau kegiatan belajar itu masa proyek? Pasti ada constraint-nya. Ya kan, kalau kamu sebut itu kegiatan, pelaksanaan, ya cara ulang tahun itu nanti kamu bilang project. Berarti kan harusnya ada constraint tertentu yang memang dia membatasi. Pasti ada dibatasi dengan, iya kan, dibatasi dengan waktu. Iya kan? Ada awal dan ada akhirnya. Dan pasti ada SDM-nya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut apa unsur-unsur di dalam project. Terakhir, konstruksi. Pembangunan. Oke, pembangunan, bahan bangunan, Oke, misalkan konstruksi baja, berarti pembangunan baja gitu. Konstruksi kayu, pembangunan kayu gitu. Modelnya. Nah, apa? Model. Oke. Berarti dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Jadi nanti kalau misalkan TA, kamu bisa membahasakan arti dari manajemen proyek sendiri ya. Kalau menurut
Ton dan Wankel, pengertian manajemen dulu adalah proses merencanakan, mengorganisasi, ya kan, memimpin, berarti udah masuk ya dari opsi yang kita tuliskan tadi, mengendalikan usaha-usaha organisasi dan proses pembangunan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Tuh menurut dia. Ada lagi nih menurut si Terry ya, orang manajemen ya, proses tertentu yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Kalau kita mampatkan ya, atau kita kesimpulkan manajemen itu berarti kan bisa apa? Kalau dilihat katanya kan ada mulai merencanakan, oke, planning, ya kan? Kemudian mengatur, mengorganisasi, berarti kan organizing. Kemudian sebelum kontrol ya jalan dulu kan ya. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Udah. Pasti manajemen ini mencangkup 4 hal ini. Ini manajemen secara umum. Ya, pasti planning, organizing, actuating, dan controlling. Berarti kan kalau kita gabungkan dengan proyek konstruksi, berarti semua yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembangunan struktur maupun infrastruktur. Nah, ini kita lihat. Manajemen adalah teknik, metode, proses untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Ini saya simpulkan ya. Dengan keempat kegiatan ini. Ya kan? Berarti semua fungsi manajemen itu bukan hanya pas dilaksanakan kamu melakukan manajemen ya kan? Pada saat planning juga sudah ada manajemen nih. Tujuan sasarannya siapa? Apa nih maunya si owner? Adanya suatu pembangunan itu karena ada apa? Pertamanya. Betul, kalau anak kebutuhan. Sekarang ini akan ada dilakukan pembangunan gedung IKB 5 di belakang rumah sakit. Dan alhamdulillah saya juga tergabung dalam tim teknisnya ya. Jadi di situ nanti ilmu manajemen bisa banyak berkembang dan mungkin kalau ada yang PKN ya seharusnya ya di situ. Nah, di situ ada planning, tujuan, sasaran, prosedur, biaya dan sumber daya. Kemudian siapa organizing, siapa yang orang yang bertanggung jawab? Ya kita orang manajemen ini juga akan menentukan di situ proyek apa. Misalkan nanti ternyata pondasinya menggunakan stros, berarti kan kita subkonkan ke yang memang expert di bidang itu gitu kan. Pengelompokan tanggung jawabnya siapa? Apakah perlu ada sekarang posisi manajemen proyek? Ada perlu di situ? Apakah perlu hanya sekedar manajemen kelas manajer saja? Kemudian kita bagi. Kemudian actuating, implementasi dari perencanaan. Nah, kamu tadi yang merencanakan ya orang MK juga. Jadi orang MK ini bertugas mengcover semua kegiatan. Yang kontrol juga bisa jadi orang MK juga. Apakah sama nggak antara yang kita rencanakan dengan yang dilaksanakan? Kemudian kita melakukan evaluasi nih, misalnya dari segi biaya. Setelah minggu ke berapa, misalnya ya nanti kamu kan bisa melihat. Ternyata di minggu di kurva saya yang ini, ternyata pada minggu ke-5 di bawah dari ini. Target kita 30% nih, ternyata yang jalan cuma 20%. Nah, kamu sebagai seorang MK harus bisa menganalisa 10%-nya terlambat nih karena apa? Ya kan, apakah ternyata terlambat karena SDM-nya yang kurang, atau keterlambatan pengadaan material. Harusnya besi ini sudah waktunya diorder, ternyata belum diorder. Itu bisa jadi kendala, atau masalah termin yang tidak cair. Nah, itu juga jadi masalah ya. Oke, kemudian sehingga kita bisa mengklaim manajemen proyek konstruksi yaitu suatu upaya untuk mencapai suatu hasil tertentu dalam bentuk bangunan atau infrastruktur yang dibatasi oleh waktu, sumber daya melalui tindakan-tindakan ini. Nah, yang ini yang akan saya bahas satu persatu ya. Hari ini saya akan membatasi kita karena waktunya terbatas, jadi saya hanya membatasi di bagian planning saja. Oke, perencanaan ya. Nah, di sini ada karakteristik proyek konstruksi. Beda ya, manajemen biasa dengan manajemen proyek konstruksi itu pasti beda. Kalau kegiatan manufaktur, kalian tahu ya, misalkan bikin baju nih, ya kan, digunting, beli bahan, kemudian digunting, dibikin pola, kemudian dijahit, kemudian di packaging, itu kan sama prosesnya. Tapi kalau proyek konstruksi kita, dia bersifat unik. Coba lihat, sama-sama Rumah Sakit Brawijaya sama Rumah Sakit Muhammadiyah Malang, mana ada yang sama
urutan pekerjaannya juga nggak sama, pelaku pekerjaannya juga nggak sama, durasi waktu pekerjaannya juga nggak sama, ya, dan SDM yang bekerja di situ juga tidak sama. Jadi kenapa saya katakan bersifat unik. Jadi nggak akan bisa disamakan. Jangan bisa bilang saya sudah berpengalaman di 2 rumah sakit, belum tentu juga sama. Cuman pengalaman itu mungkin memudahkan kalian untuk pengambilan keputusan aja sih, ya kan? Tapi kalau masalah-masalah yang terjadi saya yakin sangat beragam sekali. Kemudian membutuhkan sumber daya, ada resource-nya, ya kan? Apa? Kira-kira sumber daya di dalam manajemen proyek konstruksi atau konstruksi lah. Kira-kira perlu apa? Oke, betul. Manusia lah, masa nggak ada manusia bisa nggak? Oke, manpower. Oke, material. Terus apa lagi kira-kira? Oke, betul. Uang. Ada lagi? Peralatan ya? Oke, mesin. Apa lagi? Teknologi, mesin. Oke, mesin dan teknologi sama ya. Ada semua ini, tapi ada satu yang kamu nggak tahu apa. Itu pasti nggak jalan. M juga. Internet. Metode. Iya kan? Kalau kamu punya manpower, kamu punya mesin material, tapi kamu nggak tahu cara metode kerjanya, kan nggak mungkin bisa jalan juga. Dan satu lagi, kalau untuk manajemen konstruksi pasti ada time. Oke. Waktu, manusia, uang, peralatan, material, metode. Gagal sudah kalau nggak ada salah satunya. Ya mungkin kayak time, oke, nggak ada waktu, berarti kan selesainya gitu, nggak ada target. Maka dia proyek kita belum tentu akan berhasil. Tuh ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya, oke. Kemudian ini membutuhkan sumber daya, oke sudah, dan membutuhkan organisasi. Orang yang semakin kompleks gedung kita, tentu orang yang di dalamnya juga bukan hanya tukang, pekerja, dan lain-lain kan. Tentunya pasti membutuhkan orang-orang yang skillnya juga lebih banyak. Oke, di sini ada tipe-tipe proyek konstruksi. Saya lihat kan. Nah, konstruksi permukiman. Ini yang paling sederhana nih. Ada residential construction. Meliputi perumahan keluarga, tunggal ya, dan rumah susun atau flat sebagian besar dibiayai oleh swasta ya. Ya ini yang kelas pengembang perumahan ya, yang dibuat oleh kelas pengembang perumahan. Kalian perhatikan sekarang kan banyak pengembang perumahan yang lagi musim membuat rumah flat. Rumah flat tuh kayak apa? Nih loh, yang dindingnya cuma satu buat berdua itu, ya. Nanti kalau ada pertengkaran di tetangga terdengar oleh tetangga yang lainnya. Oke, jadi kita bisa lihat. Nah, sekarang kita sebagai seorang civil engineer, kamu bisa mulai merencanakan membuat rumah, merencanakan rumah atau membeli rumah yang sudah jadi. Kayak gitu juga perlu pertimbangan. Sekarang banyak jenis developer yang hanya rumah satu deret, kemudian tidak pintar mengatur biaya konstruksi dan investasinya, akhirnya proyeknya belum selesai sudah kolaps. Itu juga sering terjadi. Kalau di sini mungkin organisasi yang bekerja hanya cukup mandor include kepala tukang, bisa juga, atau mandor, kepala tukang, dan pekerja. Ini yang paling sederhana nih, tidak perlu struktur organisasi yang ribet, ya kan? Karena cuma rumah satu ini dan seperti BTU itu kan, rumah subsidi pemerintah, saya rasa itu juga sederhana dan itu cepat pembangunannya. Oke, yang kedua adalah konstruksi gedung, building construction. Coba dilihat, mulai lebih kompleks lagi. Konstruksi gedung menghasilkan bangunan mulai perkotaan dari yang kecil sampai yang besar. Kemudian gedung-gedung sekolah, rumah sakit, gedung pemerintah, pabrik industri, sampai dengan pusat perdagangan. Ini rumah sakit kita ya, UMM ini pertama kali nih, sekarang sudah berubah nih. Ya. Nah, di sini akan lebih kompleks lagi. Mulai ada ME, mechanical electrical, ya kan? Orang elektro juga, orang listrik juga, bukan hanya orang sipil. Kalau kita kan hanya mungkin desain perencanaannya IKEA, tapi untuk memasang instalasi listrik dan lift dan sebagainya kan belum sampai situ, ya. Ada sendiri, ada subkonnya sendiri. Kemudian konstruksi rekayasa berat naik kelas lagi, ya, meliputi bendungan sebagai pusat tenaga listrik hidro, pengendali banjir, kemudian terowongan, jembatan, lapangan terbang, jalan raya, jalan rel. Ini tambah kompleks lagi, ya kan? Tim
proyeknya semakin besar, ya. Sekarang kayak jembatan Suramadu tuh. Kalau di kita kan, kalau orang Indonesia kan biasanya gitu tuh. Kalau misalkan ada kejadian dulu baru harus direkonstruksi. Padahal kalau menurut ini ada aturan-aturan tertentu yang kita harus melakukan perencanaan ulang atau rekonstruksi kalau bangunan kita sudah lebih dari, misalkan kalau jembatan Soekarno-Hatta itu 25 tahun harusnya. Nah itu dari tahun berapa tuh saya dari kuliah itu sudah ada ya. Terus beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kan itu sudah truk dan tronton dilarang lewat, ya kan? Nah padahal kalau dari sisi dari arah Belimbing ke Suhat itu kan harusnya jembatannya kan jembatan baja. Yang dari Belimbing, yang dari Suhat ke yang Belimbing itu yang beton. Karena apa? Karena pada zaman dulu kan destinasi orang ke Jawa Timur, ke Surabaya kan. Sekarang pindah ke Malang semua. Nah berarti kan itu sudah nggak cocok lagi dengan kondisi Malang saat ini. Nah harusnya itu sudah mulai diperhatikan. Yang kompleks lagi konstruksi industri, ya. Ini mulai dari nuklir, pertambangan, itu bukan hanya anak sipil lagi, banyak anak tambang juga ada ya. Kemudian geodesi, geologi dan sebagainya. Oke, itu ada yang ditanyakan, itu jenis tipe-tipe konstruksi. Berarti semua ilmu manajemen ada di lingkup semua jenis pekerjaan konstruksi ini. Nah, sasaran proyek konstruksi kita itu ada 3, mutu, biaya, dan waktu. Ya kan? Bisa nggak saya katakan proyek saya ini bagus atau berhasil kalau ternyata biaya saya sisa, saya untung banyak, atau sisa proyek saya misalkan tadinya 200 juta nih, ternyata sisanya pagu savingnya harusnya 200 juta, ternyata sisa sampai 300 juta. Itu saya katakan berhasil nggak? Tadinya mau untung 200 nih, jadi untung tuh 300 juta. Kira-kira berhasil nggak? Kalau Bisa. mutunya jelek nggak berhasil. Oke, berarti kan tidak bisa kita klaim hanya satu gitu, ya kan? Berarti misalkan kalau biaya saya sisa, ternyata mutunya kamu kecilkan, seharusnya diameter 16 dikecilkan jadi besi diameter 14. Dari segi mutu itu sudah gak bagus gitu kan? Oke, kalau dari segi waktu, waktunya cepat selesai nih. Ternyata sisa uangnya banyak, waktunya cepat selesai. Kira-kira itu berhasil apa enggak juga? Enggak, biasanya kan kalau tempat biasanya membekas. Betul. Salah satu sisi adalah jangan-jangan ada item pekerjaan yang terlewat. Iya kan? Karena kok cepat sekali selesai, padahal kita rencanakan dia itu 7 bulan. Ternyata selesai 5 bulan. Nah, saya sebagai orang MK kan curiga juga gitu kan, masa 2 bulannya apa gitu. Ternyata mungkin lupa galian pasir di bawah. Kan misalnya kayak gitu bisa jadi. Ya, atau ada item yang selewat. Nah, sehingga ketiga item ini jangan sampai kalian skip salah satunya, oke. Maka kalau misalkan nanti di lapangan menemui salah satu masalah, misalnya ini ya, nanti kalau pas PKN juga bisa nih. Ternyata ada masalah di kurva S, kamu bisa lihat. Ternyata harusnya ini 30% tapi hanya 2%. Coba dilihat. Apakah dari aspek biaya nih sehingga nggak bisa datangkan material karena termin pertama belum cair. Dicek, ditelusuri. Kenapa termin 1 ini nggak selesai? Karena mungkin bagi pemilik proyek ada kesalahpahaman di kontrak misalnya. Bagi pemilik proyek pokoknya 30% dulu baru cair, bukan dalam hitungan bulan. Kan ada nih perjanjiannya pokoknya 3 bulan pertama maka dia cair termin pertama nih. Tapi ternyata belum sesuai dengan progres. Nah itu bisa jadi masalah. Atau ternyata tadinya salah tidak menghitung lintasan kritis. Jadi pokoknya dia jalan dulu, kalian tidak mengkeep lintasan kritis, ya kan? Nah, oke, nanti kita lanjut ke lintasan kritis itu apa ya. Kemudian aspek mutu lebih terjamin karena ada tim kontrol dan sebagainya, itu ya. Jadi ini sasaran proyek konstruksi. Nah, ini saya masuk ke salah satu coba kita lihat manajemen konstruksi di kegiatan perencanaan. Misalnya nih di studi kelayakan bertujuan untuk meyakinkan pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang kita usulkan ini baik dari segi perencanaan dan aspek ekonomi. Nah itu nanti berarti sebelum kita jauh tentang studi kelayakan berarti kan kita harus tahu nih apa breakdown struktur pekerjaan yang akan kita kerjakan. Oke, ini saya ada sedikit video tentang nih ya proyek konstruksi. Oke. Ini bisa kita lihat kalau benar-benar blank tentang
apa dulu yang harus dikerjakan, gitu ya. Oke, ini kita persiapkan gambar kerja dulu. Oke, ini mulai dari Dena. Nah, ini cukup bagus ya. Jadi kita biasanya mempersiapkan dulu. Apa yang pertama biasanya? Persiapan lahan, pembersihan gitu ya. Oke, sekarang dia memasang boplang. Oke, pengukuran dan pemasangan boplang. Sepertinya dia menggunakan batu kali. Nah, urukan pasir. Nah, ini bisa kamu jadikan sebagai acuan untuk mengerjakan tugas besar ya. Jadi di sini ada urutan pekerjaan. Nanti kita akan menghitung volumenya. Perasangan profil fondasi, kemudian tampeng. Ada batu kalinya ya. Fondasi batu belah, kemudian lakukan penimbunan tanah kembali kan. Oke. Pembersihan, pemasangan slub ya. Jadi tahapan pengerjaan rumah itu bisa kamu lakukan selesaikan dulu pekerjaan strukturnya misalnya ya. Pengecaran beton, pasang dinding. Bagus ya, dari gambar kerja jadi 3D. Pengecoran kolom, ini kan pemasangan bagging ya. Kemudian dicor kolomnya. Pemasangan dinding bata merah ya, lanjutannya. Kemudian apa? Pemasangan kusen bisa? Ya, atau pembersihan kolom sopi dulu. Oke. Pengecoran beton ring bak, oke, dan seterusnya ya. Kita pembersihan balok sopi, atap ya, kuda-kuda kan. Pemasangan kuda-kuda baja ringan. Oke, ini yang akan kita kerjakan nanti. Ini yang akan kita lakukan perhitungan volumenya ya. Kemudian mulai di finishing. Oke, udah jadi ya. Sekarang kita lihat. Nah, sudah jadi. Oke, ini kamar tidur. Ini mungkin hanya tipe 48 paling ya. Jadi 2 kamar tidur. Oke, itu tadi. Di kamar dapur ya. Jadi nanti kita akan menentukan spek apa yang akan kita gunakan. Itu baru kita melakukan perhitungan anggaran biayanya ya. Jadi menentukan spek dengan RKS, kemudian menghitung volume. Nah, baru nanti kita hitung dengan analisa harga pekerjaan di masing-masing daerah. Oke, itu salah satu step kita sebagai seorang manajemen konstruksi harus tahu mana saja pekerjaan yang harus kita pekerjakan dulu. Ya. Oke, dan ini ada salah satu analisis. Nah, ini ada salah satu dosen mahasiswa asing ya yang pernah belajar di sini. Nah, ini satu TA yang diangkat kemudian bisa diseminar internasionalkan ya. Jadi analisis of investment value of housing development project case study cluster Bukit Viola Citra Indah City Housing Development Project, ini di Citra Indah City di Jakarta ya. Dan ini dia melakukan analisis investasi proyek. Jadi bangunan proyeknya belum berjalan, masih berupa layout. Kita melakukan membantu proyek itu untuk melakukan seberapa besar investasi yang harus ditanamkan. Kemudian balik modalnya berapa lama, BEP-nya berapa lama. Kemudian tipe apa saja yang paling bagus untuk dibangun. Misalkan ternyata tipe kecil semua nih, tipe 36 saja, tanpa tipe 105 misalnya. Karena tipe 36 ini paling banyak diminati. Jadi kita memberi opsi kalau tipe 36 margin keuntungannya sekian. Kalau tipe 105 dibangun sekian, tipe 36 dibangun sekian, maka marginnya sekian. Gitu. Oke. Adakah pertanyaan dari penjelasan saya hari ini? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, untuk akhir dari materi ini adalah silakan membuka G-form untuk melihat tugas ya, dan silakan dikerjakan tugas itu. Untuk pertemuan kita minggu depan adalah subtema MK2 adalah tentang bagaimanakah kita menghitung volume konstruksi, namun kita membuat WBS-nya dulu, work breakdown struktur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, cukup ya. Oke, saya akhiri hari ini. Terima kasih banyak. Semoga selalu sehat. Kita bertemu kembali minggu depan. Alhamdulillah saya tutup. Semoga materi ini bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.